ini kan kita sering-sering ya, Iya. sering-sering, siapa tahu dengan kita sering-sering kita bisa berubah gitu ya. Pernah nggak kira-kira Ustadz membuat orang tua Ustadz sendiri itu jengkel, marah atau gimana gitu? Ceritanya curhat. Alhamdulillah kalau saya tidak pernah membuat orang tua saya marah, karena saya selalu ingin berusaha menyenangkan kepada kedua orang tua saya. Nah ini dia Pak Ustadz yang paling penting. Bagaimana cara kita menyenangkan hati orang tua kita? Contohlah seperti saya kan di rantauan, jauh dari orang tua, jauh dari kasih sayang orang tua, jauh dari perhatian orang tua. Iya. Sekarang bagaimana cara saya mengimplementasikan kebaktian saya atau bakti saya terhadap orang tua supaya orang tua saya itu senang atau bahagia lah. Ya gampang sekali. Sekarang kan sudah dunia media internet ya kan, media telepon. Kita hendaklah selalu menghubungi kedua orang tua kita, ya kan. Telepon ada, WA ada, nanya kabar orang tua. Nah itu salah satu bentuk bahwasanya anak kita itu masih memperhatikan kita, ya kan. Jadi Karena orang tua itu sensitif rasanya. Jadi kalau kita jarang menghubunginya, maka dia tuh orang tua tuh saya lihat dia bisa menyimpan perasaannya. Padahal dia itu begitu mendalam, begitu merindukan anaknya. Tapi karena anaknya tidak pernah menghubunginya, ya dia simpanlah rasa kerinduan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita, jangan lupa kita setiap habis sholat itu mendoakan kepada kedua orang tua kita. Ya. Setiap sholat ya? Iya, setiap sholat mendoakan itu adalah salah satu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Tahu apa doanya? Doanya apa ya? Masa tahu? Ya, berarti nampak sekali ya saya jarang berdoa untuk orang tua. Allahumma ghfir li wali ini saya masih iya. Allahumma ghfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iya, artinya tahu? Nah, itu dia masalah. Allahumma ghfir, ya Allah ampunilah li dosaku, ya Allah ghfir li wali walidayya dan kedua orang tuaku, warhamhuma dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil, kama shaghira, di waktu kecil. Jadi Allah sayang kepada orang tua kita berkat doa kita. Makanya kita harus mendoakan. Kata guru saya, kalau pengen rizkinya itu lancar, mudah, itu jangan lupa mendoakan kedua orang tuanya, orang tua kita. Minimal habis sholat tuh kita baca 10 kali. Allahumma firli wali walidayya, Allahumma firli wali walidayya. Itu setiap sholat ya? Iya. Itu kata guru saya. Tapi saya belum bisa mengamalkan itu karena lupa. Tapi Ustadz, boleh nggak kita mendoakan orang tua di luar daripada sholat? Boleh. Ustadz, mungkin tiba-tiba kita lagi kerja, terus teringat orang tua kita. Oh, boleh. Boleh juga. Boleh. Tapi Karena mungkin doa itu mungkin waktu sholat ya. Iya, waktu habis sholat kan kita kan dalam keadaan berwudu, ya kan? Iya. Tapi kalau habis selain waktu sholat boleh aja. Kalau kita rindu sama orang tua kita kirim ke Al-Fatihah, boleh aja. Termasuk saya nih Ustadz, termasuk saya ini hampir sama juga kayak apa yang saya sampaikan tadi. Jadi kadang apalagi di saat saya baru mengenal yang namanya cinta. Cinta. Oh, selama ini belum mengenal cinta ya? Ya, cinta. Jadi kebetulan Baru ini. Jadi terkadang yang semulanya cinta saya itu perhatian saya itu biasanya ke orang tua. Nah sekarang dengan adanya cinta baru ceritanya, cinta itu perhatian saya itu otomatis akan terbagi. Bahkan lebih dominan kepada orang asing ini, orang yang terkasih tadi, yayang lah bahasanya. Iya. Kalau itu ya verifikasi cukup saja. Iya. Nah, saya ingin sekali, apakah ini juga bentuk ujian dari saya atau gimana ini Ustaz? Ya, kalau menurut saya kita itu harus memilih kedua orang tua kita. Lebih memilih kedua orang tua. Terutama kepada ibu kita, karena ibu kita itulah yang melahirkan kita sehingga kita berada di muka bumi ini. Sebagaimana kata Nabi Muhammad, siapakah yang saya dahulukan, ibu atau bapak? Kata Nabi, ibumu. Iya. Ya kan? Kemudian ditanya lagi sama sahabat, siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Sampai 3 kali baru ayahmu. Jadi kita itu bakti kita sama ibu itu harus lebih dari apapun, karena ibu kita lah yang melahirkan kita,
yang ketika dia mengandung kita selama 9 bulan begitu beratnya, ya kan? Kemudian mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kita, itu suatu hal yang tidak bisa kita balas dengan apapun. Dengan harta sedunia pun tidak akan bisa membalas jasa Tidak ibu bisa, kita. ya. Mungkin pacar rasa cinta dia itu akan terbatas seiring dengan waktu, Betul, berjalan betul. waktu, Iya. berjalannya waktu. Iya. Ya. Tapi kalau kasih seorang ibu itu mungkin Sepanjang bukan masa. mungkin lagi, tapi selama-lamanya. Iya, selama-lamanya. Selama-lamanya. Karena dia yang betul melahirkan kita, mempertaruhkan nyawanya hanya untuk kita, agar kita bisa hidup, ya kan? Tapi ya biasanya kan kalau pacar kan di saat kita berada, di saat kita lagi tampan-tampannya, ganteng-gantengnya, ya mungkin di saat itu dia cintanya menggebu-gebu. Iya. Kalau kita tak ada harta, apakah dia Mungkin- mau cinta sama kita? Mungkin ditinggalkan. Itu cewek mata duitan. Gak ada mata daunan ya. Tapi kalau ada perempuan yang matanya daunan, kayak gimana ya mata daunannya? Itu kalau Lihat tahu di saat saya. melihat yang biru-biru mungkin ya. Oh ya, yang biru-biru. Iya. Daun biru ya? Iya. Ada daun biru. Hijau Ada. nggak? Hijau atau biru? Hijau. Oh, Kalau hijau hijau ya. udah 10.000. Ya, jadi luar biasa ya. Kita sharing seperti ini, tapi ada ilmu-ilmu Iya. hikmah yang bisa kita Iya. petik gitu ya. Berarti kita harus lebih memilih daripada Kekasih kita. kekasih untuk orang tua. Kita harus milih orang tua daripada kekasih kita, Iya. ya kan? Tapi Tapi itu memang sulit. sulit ya, Iya. harus kita latih gitu ya. Iya, harus kita latih. Karena godaan daripada perempuan itu kan itu lebih dahsyat. Iya, lebih Sebagaimana dulu pernah saya dengar kisah apa itu yang Nabi Adam sampai dia melanggar perintah Allah itu apa? Oh, sama Siti Hawa. Nah, itu makan kan buah gara-gara kurma. siapa? Itu kan gara-gara perempuan. Iya, bisa dikatakan itu gara-gara perempuan. Walaupun itu hanya takdir Allah aja. Takdir Iya. juga kan. Tapi kan memang perantara dari perempuan. Iya, kalau kita tidak karena perempuan, tak akan bisa kita hadir di dunia ini, ya kan? Iya. Kita ada di surga. Dulu saya di saat pesantren belum kenal perempuan lah gitu ya. Belum. Pernah santri? Ah, Saya nih. ya saya nanya. Saya nanya ini, gimana pernah nggak? Saya waktu pesantren, alhamdulillah tidak pernah mengenal wanita, perempuan. Lihat Pernah? perempuan nggak pernah? Oh, pernah. Oh, Jelas tapi kenal belum pernah ya? Kalau kenal belum pernah. Soalnya pesantren saya itu berbeda dengan perempuan. Kalau pesantren saya itu laki-laki semua. Oh, laki-laki semua. Tak ada perempuan. Ya. Jadi kita Kalau jarang banci nggak ada lah, nggak mungkin banci. banci, tak ada. Nggak ada. Tapi kalau banci-bancian mungkin ada. Ada banyak kalau pesantren. Ya, jadi Ya, ya. oh berarti dengan kita berada di pesantren itu termasuk cara kita proses di dalam melatih bagaimana cara kita untuk menghindari diri daripada hal-hal yang berbau maksiat. Iya, gitu. berbau maksiat. Karena di pesantren kan nggak mungkin kita pacaran, ya kan? Kita jumpa wanita aja tak pernah, jumpa Iya. perempuan aja tak pernah. Jumpa langsung sama pengasuh pesantren langsung dicambuk gitu ya. Bukan dicambuk kalau Apa? di pesantren saya itu. Iya. Tapi di petal. Petal itu rambut itu dipotong-potong tak terbentuk. Oh, dipotong semua botak Iya. gitu ya. Baik, silakan Ustaz, lanjut lagi sesuai dengan request daripada audiens atau penonton kita. Berarti banyak sekali ya cara-cara kita untuk membahagiakan orang tua ya. Banyak sekali. Selain dari apa yang Ustaz sampaikan tadi, ada tidak hal-hal yang lain lagi yang memang nanti itu yang mendatangkan ridha Allah melalui perantara orang tua kita? Salah satunya supaya kita mendapat ridho kepada kedua orang tua adalah kita selalu tadi itu bertanya kabar orang tua kalau kita jauh, ya Kabar kan. orang tua. Kalau kita dekat kita selalu mencium tangan kedua orang tua, menanyakan kabar orang tua. Itu saja sih menurut saya. Tapi bagaimana Ustadz ini dengan saudara-saudara kita, mohon maaf sebelumnya yang mungkin orang tuanya sudah tiada. Maka bagaimana cara mereka untuk membuktikan kebaktian mereka terhadap orang tua mereka yang sudah Ya itu tiada? tadi saya bilang tadi. Doa ya. Doa. Kita doakan kedua orang tua kita. Karena orang pasti itu nyambung itu. Karena ada dua doa yang tidak akan pernah Allah tolak. Iya. Pertama adalah doa orang yang terzolimi. Kemudian yang kedua doa anak kepada kedua orang tuanya. Iya. Tiga lah. Berarti kedua doa orang tua kepada anaknya. Tapi kalau meninggal kita lah berdoa untuk orang tua Iya. kita. Maka itulah salah satu bukti. Itulah kita termasuk anak yang soleh dan soleha. Karena masih ingat kepada kedua orang tua kita. Mendoakan kedua orang tua kita. Luar biasa. Berarti sekarang pesan Ustadz untuk
para pemuda-pemudi yang di luar sana, apa pesan-pesan Ustadz supaya mereka itu lebih, termasuk saya juga, termasuk kita semua lah, supaya lebih apa kecintaan mereka itu lebih kepada orang tua daripada yang lainnya. Pesan saya adalah kita hendaklah senantiasa ingat sebuah dalil tadi, ya kan? Taat kepada Allah itu sudah pasti taat kepada kedua orang tua. Taat kepada kedua orang tua itu sudah pasti taat kepada Allah. Kalau kita mendurhakai kedua orang tua kita, maka sudah pasti kita itu adalah mendurhakai Allah. Nah, salah satu bentuk bukti kita berbakti kepada kedua orang tua itu tadi, kita selalu mentaati segala perintahnya selama perintahnya itu tidak melanggar syariat Allah. Kemudian kita selalu mendoakan kedua orang tua. Ini bukti kebaktian kita, bakti kita, taat kita terhadap orang tua ini. Apakah ada pilih dan pilahnya? Artinya kan ada juga orang tua yang terkadang dia hanya mampu menasihati anaknya aja, kamu sholat. Tapi orang tua kita sendiri kadang tidak sholat. Itu tetap hukumnya wajib kita berbakti juga. Ya, kalau orang tua kita menyuruh, tetap saja kita berbakti, karena itu adalah perintah yang baik. Cuma selaku orang tua kita, misalnya kita selaku orang tua, kita harusnya hendaknya mencontohkan dulu apa yang ingin kita perintahkan kepada anak kita. Kalau kita nyuruh anak kita sholat sedangkan kita tidak sholat, maka jangan salah, anak pun tidak akan mau mengikuti perintah kita karena tidak ada contohnya tadi. Atau uswatun hasanah tadi, ya kan? Jadi sebelum kita berkata, hendaklah kita lakukan dulu ya. Kita lakukan dulu. Jadi kalau kita nyuruh, kita harus mampu melakukan dulu. Tapi bagaimana nanti orang itu akan tertarik, tapi sedangkan kita sendiri tidak melakukan hal tersebut ya. Iya. Jadi seperti itu ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz sudah mampir di studio MD. MD itu apa? Mutiara Dakwah 88. Jadi semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi mewakili daripada apa yang para penonton itu inginkan gitu ya. Jadi semoga kita juga termasuk tergolong orang-orang atau sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Dan bagi yang ingin komen, silahkan komen di bawah ya. Yang mungkin ingin request konsep atau tema atau judul boleh juga. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya, insya Allah kalau kita sehat dan panjang umur Ustaz, kita akan undang sekali lagi. Bukan sekali lagi ya. Jangan sekali lagi. Iya, tapi kita akan undang terus. Iya, undang terus. Tapi saya ini adalah Ustaz tetap ya, karena nggak ada lagi Ustadz yang lain yang bisa kita undang karena berhubung nggak ada budget. Oh, nggak ada budget ya? Ya, karena kalau kita undang Ustadz yang udah viral, terkenal kan kayak Ustadz Somad mungkin. Tapi kalau Ustadz sendiri kan cukup dengan air putih. Air putih tak ada apa? Air putih aja tidak ada kan nggak masalah ya. Yang penting semangat di dalam menyiarkan ajaran Nabi itu masih ada gitu ya. Mudah-mudahan tersampaikan kepada orang lain. Ya mungkin saya tidak bisa bersedekah banyak, beramal banyak untuk siapa. Ya mungkin saya bersedekah atau beramal melalui media ini gitu. Mudah-mudahan Allah ridho. Ya, karena setahu saya Pak Ustadz, cara kita beramal itu bukan hanya sekedar melalui rezeki, menggunakan rezeki, tapi juga bisa menggunakan materi, bisa menggunakan pikiran, tenaga dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga bisa kita berjumpa kembali. Terima kasih juga para penonton. Jangan lupa terus ikuti channel kami, yaitu channel Mutiara Dakwah 88. Semoga channel ini mendatangkan berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.